2019 itu saya mulai membesarkan lagi, tambah modal sekitar 90 sampai 100 juta. Saya mendapatkan modal itu ya dari hasil dari hasil usaha saya yang pertama, dari awal mulai dari 30 juta itu mengembang bisa jadi tambah modal ke 90, antara 90 sampai 100 juta. Halo netizen yang budiman, kembali lagi bersama kami di channel YouTube Prigi News. Kali ini kami akan menyuguhkan potensi bisnis budidaya bunga anggrek yang tentunya sangat menggiurkan. Ya, siapa sih yang tidak kenal bunga anggrek? Bunga yang sering kita jumpai menempel pada batang pohon ini tidak diragukan lagi keindahannya. Saking indahnya, jenis tanaman ini banyak sekali dibudidayakan. Namun nampaknya banyak orang yang belum tahu jika budidaya anggrek ini bisa hasilkan cuan. Nah, sebagai permulaan, kami akan menghadirkan Vinky Dwi Marta, seorang ibu rumah tangga yang mampu hasilkan uang puluhan juta rupiah dengan budidaya bunga anggrek. Yuk simak videonya sampai habis. Awal mula saya bergelut di bidang anggrek itu karena pertama saya kuliah di jurusan Fakultas Pertanian. Terus di semester 6 saya itu ada magang profesi yang diselenggarakan kampus. Saya kebagian untuk magang di salah satu PT anggrek di Malang. Nah, itu saya magang di situ selama 1 bulan. Selama 1 bulan saya itu banyak belajar tentang anggrek tentunya, mulai dari pembibitan, budidaya, penjualan. Nah, itu di sana itu saya selain belajar untuk pembibitan, budidaya dan penjualan, saya juga belajar tentang marketing anggrek. Di sana marketing anggreknya itu waktu saya magang itu saya berjualan melalui sosial media, Mas, awalnya. Nah, setelah berjualan di sosial media, waktu itu Instagram masih jarang banget penjualan online melalui Instagram itu. Pada waktu itu 2017, saya mencoba anggrek yang ada di tempat magang saya itu saya jual. Setelah saya jual, saya mendapatkan keuntungan lah dari situ. Dari semisal bos saya menjual anggrek harga sekian, saya menjual anggreknya yang jelas lebih tinggi. Nah, dari penjualan anggrek itu dalam waktu kurun 1 minggu penjualannya itu lumayan tinggi. Dari iseng-iseng penjualan anggrek itu saya alhamdulillah bisa untuk membantu biaya kuliah saya, terus uang jajan saya, yang otomatis bisa meringankan, menurut saya bisa meringankan beban orang tua saya. Setelah lulus kuliah, itu kan bisa dilihat sendiri kalau susah banget untuk mencari pekerjaan, apalagi menurut saya di bidang pertanian dan saya perempuan, sedangkan saya sudah punya pengalaman untuk berpenghasilan di magang kemarin. Jadi saya memulai usaha ini itu modalnya juga salah satunya dari uang dari iseng-iseng yang kemarin waktu saya magang itu. Kalau waktu awal dulu itu saya memulai modalnya membuat dari awal untuk membuat greenhouse itu sekitar awalnya cuma 30 juta. Setelah itu saya membesarkan lagi usaha ini di tahun 2019 itu saya mulai membesarkan lagi, tambah modal sekitar 90
sampai 100 juta. Saya mendapatkan modal itu ya dari hasil dari hasil usaha saya yang pertama, dari awal yang mulai dari 30 juta itu mengembang bisa jadi tambah modal ke 90, antara 90 sampai 100 juta. Proses untuk berkembang termasuknya pesat itu ya menurut saya itu dari saya lulus 2018 hanya untuk dalam kurun waktu 1 tahun, karena waktu usaha awal itu saya nggak sendirian, jadi saya itu menggandeng kayak reseller, jadi saya istilahnya cepet gitu loh untuk berkembang. Untuk penjualan tertinggi itu dalam 1 hari ya sekitar 5-6 juta dalam 1 hari. Untuk mendapatkan omset sekitar 5-6 juta itu saya membutuhkan modal sekitar 2-3 juta. Itu sudah termasuk operasional bibit, terus untuk karyawan, pemupukan dan lain-lain. Jadi sudah bersih. Di awal pemasaran pengembangan usaha saya ini hanya melalui media sosial. Itu saya ingat betul ya, hanya dari Instagram aja. Lalu mengembang ke Facebook. Terus setelah itu menurut saya banyak banget pelanggan online saya, dan akhirnya ya penjualannya ya lewat pengiriman ekspedisi. Setelah itu dengan beriringnya waktu banyak orang-orang yang menanyakan lokasi langsung ke alamat utama, ke alamat rumah di greenhouse itu yang ada greenhouse-nya. Akhirnya lambat laun dari Trenggalek Kota, Tulungagung Kota, itu mereka penasaran sama tempatnya. Terus saya akhirnya memberanikan diri, yang awalnya nggak pede untuk dikunjungin, akhirnya memberanikan diri untuk oke lah dikunjungin orang, awalnya 1-2, dan akhirnya dari mulut ke mulut itu ternyata memang lebih cepat untuk orang-orang itu mendorong orang-orang ingin penasaran ke tempat greenhouse saya itu. Awalnya itu dulu saya sendiri nggak yakin apakah nanti orang-orang percaya sama saya sendiri pun juga meragukan itu. Tapi ternyata alhamdulillah dengan satu customer, dan itu dengan satu customer, waktu itu customer saya itu dari Balikpapan, dan itu mencoba untuk beli bibit anggrek ke saya. Terus alhamdulillah itu yang estimasi 4-5 hari sampai, ternyata itu 2-3 hari itu sudah datang ke Balikpapan, dan alhamdulillah anggreknya itu benar-benar masih bagus, masih fresh. Setelah itu testi dari bukti chatting saya dengan customer saya, terus foto-foto yang dikirimkan kalau benar-benar anggrek itu masih fresh itu dikirim ke saya. Akhirnya saya screenshot, saya upload ke Instagram bahwa ini loh ada yang sudah beli ke saya dan hasilnya itu memuaskan. Mulai dari situ orang-orang salah satu beli satu-satu, percaya, akhirnya ya jadi sampai sekarang ini. Mohon izin sebelumnya, waktu itu pertama kali customer saya namanya Pak Rifan, dan Pak Rifan itu dulu kalau nggak salah bekerja di batubara atau apa gitu. Terus dan waktu Pak Rifan belanja itu kalau nggak salah dulu sekitar 450 awal belanja ke saya. Yaitu terus yang dibeli itu anggrek seedling dendro waktu itu, dan itu 10 anggrek dendro dapatnya. Anggrek yang saya kembangkan ini, kalau yang mulai saya besarkan itu ada anggrek bulan sama anggrek dendro. Tapi untuk kalau jenisnya anggrek banyak banget. Itu ada anggrek bulan, ada anggrek dendro, vanda, terus ada anggrek tanah juga. Tapi
saya juga melihat tempat saya itu cocoknya itu sudah mencoba beberapa anggrek. Itu yang paling cocok, yang sampai sekarang itu tetap ada, itu anggrek dendro. Anggrek bulan tetap ada, cuma bukan untuk budidaya sendiri saya. Jadi sistem untuk dijual lagi dari tempat lain. Selama saya berjualan sendiri, berdiri sendiri di bidang anggrek ini, pengiriman ke customer saya itu saya sudah mengirim ke luar Jawa tentunya, ke Balikpapan, ke Palangkaraya, terus ke Sulawesi, ke Papua juga pernah, ke Batam juga pernah. Jenis anggrek terfavorit untuk pelanggan-pelanggan saya terutama itu jenis anggrek dendro yang pertama. Kenapa? Karena jenis anggrek dendro itu memang mudah dirawat pertama. Terus kedua, dia suka panas. Semakin dia itu kena panas, dia itu berbunganya itu rajin banget berbunga. Kalau nggak gitu, pertumbuhannya itu pertumbuhan batangnya itu gendut-gendut, subur-subur. Terus yang kedua itu anggrek bulan, meskipun dia itu termasuk kategori dirawatnya susah, tapi dia sering diminatin pelanggan saya karena memang anggrek bulan itu bunganya lebih menarik daripada dendro karena lebih besar-besar. Untuk perawatan anggrek itu sebenarnya kalau yang sudah paham, maksudnya kita itu nggak perlu panik untuk merawat anggrek itu, karena anggrek itu kuncinya sebenarnya itu di agroklimats. Jadi di agroklimats itu ada suhu, kelembapan udara, terus pencahayaan yang pertama, dan itu sebenarnya waktu kita ngerawat anggrek itu kan biasanya ada yang ya sebenarnya SOP-nya itu harus misal ada penyiraman rutin, terus memang pemupukan, terus itu pemupukan dan pemeliharaan insektisida, fungisida kayak gitu-gitu. Cuma yes, itu benar sih, benar juga. Cuma sebenarnya yang utama itu memang kecocokan di tempatnya itu. Istilahnya kalau di tempat itu sudah cocok, agroklimatnya pas, itu anggrek itu hanya sekedar istilahnya air aja, dia itu sudah tumbuh bagus sebenarnya, Mas. Standar pemeliharaan anggrek yang baik itu yang pertama mulai dari bibit. Nah, bibit itu kita pindah, misal bibitnya itu dari kultur jaringan, dari botol, itu kita pindah ke media. Biasanya pakai mos putih atau mos hitam. Kalau mos hitam itu kalau di sini akar kadaka atau gambut hitam itu. Nah, itu kita awalnya gambut hitam itu disterilkan. Setelah disterilkan, kita jemur. Setelah kita jemur, nanti kita bisa buat medianya dari anggrek, bibit anggrek itu tadi. Setelah itu kita tanam di pot, soft pot namanya, soft pot kayak plastik gitu. Nah, soft potnya ini nanti ditanam di situ dan perawatannya itu 1 minggu itu 2 kali penyiraman, tapi tergantung kelembapan di wilayah masing-masing. Tapi kalau di tempat saya itu seminggu itu cukup 2 kali untuk penyiraman air. Nah, tapi perawatan selanjutnya itu ada pemupukan. Pemupukan itu juga saya lakukan seminggu 2 kali, dan ada pemeliharaan insektisida dan fungisida. Itu insektisida dan fungisida itu juga saya aplikasikan seminggu juga 2 kali. Nah, itu barengan dengan pupuk. Jadi semisal dalam 1 minggu itu hari Senin kita pemupukan yang pertama itu dicampur dengan insektisida. Nah, nanti di hari Kamis atau Jumat itu pemupukan kedua saya campur dengan fungisida. Jadi
sekali nyemprot itu sudah dapat pupuk sama fungisida atau pestisida itu. Untuk teman-teman yang mau belajar bareng tentang seputar anggrek, saya juga siap untuk berdiskusi bareng, belajar bareng, karena kalau dikatakan mahir juga saya sebenarnya belum mahir-mahir banget. Saya kan semua dari pengalaman saya setiap hari bergelut dengan bidang anggrek ini. Jadi kalau yang mau belajar langsung saja ke tempat saya di Desa Selawe, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek. Demikian sedikit informasi yang bisa saya bagi. Semoga bermanfaat. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Salam bagi pecinta anggrek seluruh Indonesia.